Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSIA Al-Islam Awi Bitung Bandung. Kembali lagi dengan saya Bidan Cita di dalam podcast RSIA Al-Islam Awi Bitung Bandung. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai USG dengan salah satu dokter spesialis kandungan di rumah sakit kami, yaitu Dr. Risa Dewi Angganiawati, SPOG MKes. Kita sapa dulu ya dokternya. Selamat siang dok, apa kabar? Selamat siang Bidan Cita. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya, assalamualaikum Teh Cita, sahabat RSIA semua. Dokter sekarang lagi sibuk apa nih kira-kira? Biasa, praktek-praktek aja sehari-hari. Oh itu ya dok ya, nggak ada lagi ya dok ya kesibukan, pasti cuman ya pasien lagi ya dok ya. Dokter, ini kita langsung aja kali ya untuk ngebahas mengenai di dunia milenial ini itu ibu-ibu pasti sudah banyak mengenal tentang USG ya dok ya. Tapi akan lebih baiknya lagi kalau misalkan dijelaskan lagi USG itu sebetulnya apa sih dok? USG, sebenarnya USG hal yang udah lumrah ya, udah sering. USG itu tujuannya untuk screening kehamilan. Jadi screening itu yang gak ada keluhan pun kita periksa karena screening. Jadi dia memeriksa dari awal kehamilan sampai nanti trimester ketiga, mendeteksi kalau ada hal-hal yang tidak baik pada janin, ibu, dan untuk perencanaan persalinan nanti. Oh begitu. Untuk aman nggak sih dok itu USG kalau misalkan kita lakukan nih? Ada yang pengen tiap hari mungkin USG atau mau tiap minggu, tiap bulan, sebetulnya aman nggak sih USG itu? Aman sekali, itu kan gelombang suara ya, bukan radiasi. Jadi aman, nggak usah khawatir. Nah, yang paling seberapa sering mungkin ya, idealnya, bukan idealnya, itu paling minimal menurut WHO itu paling nggak 4 kali. 1 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, 2 kali trimester ketiga. Itu udah minimal. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau rutin tiap bulan nih melihat perkembangan janinnya, itu boleh tiap bulan. Jadi bunda-bunda boleh tuh ya mulai memeriksakan kehamilannya dari trimester 1 sampai akhir menjelang persalinannya. Kalau misalkan USG sendiri kan itu ada 2 ya sebetulnya dok ya, ada yang melalui perut sama satu lagi teh melalui jalan lahir ya dok ya, betul ya. Nah itu perbedaannya apa sih dok dari pemeriksaannya kah, atau misalkan trimester 1 harus melalui jalan bawah dulu deh biar lebih jelas atau gimana? Oke. Prinsipnya sama ya, untuk USG abdominal atau transvaginal sama, hanya approach-nya yang satu dari perut, yang satu dari bawah. Untuk dokternya sendiri tentu ada keuntungan, misal kalau kita susah melihat dari perut, ya dibantu dari transvaginal bisa lebih jelas, kadang-kadang seperti itu. Terutama biasanya untuk trimester pertama ya. Gitu. Jadi nggak selalu, trimester pertama dari atas juga bisa. Pengalaman sih dok ya, kalau misalkan pas saya kemarin hamil tuh memang 7 minggu belum kelihatan janin tuh dok ya, berarti harusnya lewat transvaginal. Nah itu biasanya di usia-usia yang meragukan ya, misal 7 minggu nih pengennya udah kelihatan janin tapi belum, jadi kita perjelas dari bawah, jadi tidak langsung didiagnosis ini tidak ada janinnya atau tidak berkembang, kita kan kita perjelas lagi dari bawah gitu. Baik. Kalau misalkan dari segi trimester 1, 2, 3 itu ada perbedaan dari apa yang harus diperiksa nggak sih dok dari USG itu sendiri? Ya tentu saja. Jadi maka itu kita butuh USG di trimester pertama, kedua, dan ketiga pada ibu hamil. Bukan berarti harus, maksudnya kebanyakan ibu nanti aja USG-nya kalau udah 8 bulan. Sebenarnya enggak gitu. Itu mau apa? Mau lihat kelamin aja kan enggak ya. Kita trimester pertama ada tujuan yang mau dilihat apa. Misal banyak ya kalau dari dokternya, kantong kehamilannya ada atau tidak, janinnya ada atau tidak, detak jantungnya ada atau enggak, terus kantongnya 2 nih berarti kembar. Terus ada juga beberapa kelainan kongenital yang bisa dilihat di trimester pertama, dilihat dari
kriteria NT, nasal bone itu penting. Atau di dalam rahim atau di luar rahim penting juga kan, dan bahkan bisa juga mendeteksi preeklamsi dari trimester pertama dengan melihat Doppler arteri uterina itu bisa. Trimester kedua juga begitu, ada beberapa screening yang kita mau lihat selain kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu, janinnya sesuai atau enggak dengan usia kehamilannya. Ya, misal dia kecil atau sesuai atau besar. Terus ada beberapa kelainan yang bisa dilihat di trimester 2. Down syndrome, kelainan jantung, kelainan organ-organ lain bisa dilihat di trimester 2, itu ideal. Trimester 3 nanti dilihat bayinya makin besar, dan untuk posisi janin dan untuk persiapan persalinan nanti kita mengantisipasi ini persalinannya bagaimana, apakah memang kalau normal terus kan biasa mungkin dia persalinan normal. Kalau ada yang abnormal atau memungkinkan untuk persalinan pervaginaan kan di situ kita antisipasi. Jangan sampai nggak ketahuan tiba-tiba nanti berdarahan, nggak ketahuan tuh ada kelainan apa, plasenta previa kan itu mengancam nyawa ibu, mengancam nyawa bayi juga. Iya. Jadi kan Kalau gitu. misalkan untuk kelainan sendiri, USG 2 dimensi itu udah cukup atau belum sih, Dok? Sebetulnya USG 2 dimensi itu rutin kita kerjakan, itu bukan cuman mengukur berat bayi gitu, Dok, aja, ya? kelamin aja, posisi aja, bukan. Banyak juga yang kita bisa lihat dari hanya USG 2 dimensi, itu sudah cukup. Kami juga sudah punya ibaratnya list atau daftar apa-apa yang hendak kami lihat untuk menyingkirkan kelainan, paling tidak kelainan mayor ya. Kalau kelainan minor tidak semua bisa dideteksi. Nah, jadi 2D itu sudah cukup. Nah, kalau yang USG 4D yang sekarang mulai banyak di itu pasien itu melihat wajah dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, bisa juga sebetulnya untuk lebih detail melihat kelainan, tapi mungkin sama SPOG konsultan fetomaternal mungkin Beda bisa lagi ya, Dok, ya? ya bisa lebih di pendekatannya oleh SPOG fetomaternal kan lebih advance ya. Kalau biasa kami itu untuk lihat wajah. Kalau USG 2D juga sudah sangat cukup untuk melihat kelainan sebetulnya. Tapi kalau dengan bantuan 4D sedikit saja bisa ya, cuman tidak berarti bisa melihat semua kelainan gitu dengan USG 4D, tidak. Jadi itu juga harus difahamkan kepada ibu-ibu semua. USG 2D juga cukup ya kalau di USG oleh SPOG, karena kan sudah kami sudah ada sesuai juga itunya panduan apa-apa yang mau kami lihat gitu ya. Oke. Kalau misalkan untuk ibu-ibu nih yang mau 4 dimensi, baiknya di usia kandungan berapa minggu, Dok? USG 4 dimensi itu berarti kan kita melihat si janin yang ada di dalam rahim, rongga rahim itu secara 4 dimensinya ya. Misal dia dari arah kanan, atas, kiri, nah seperti itu. Usia kecil bisa 3 bulan bisa aja, tapi nanti outcome yang didapat paling yang berbeda. Misal kalau hamilnya kecil, janinnya ya seperti janin usia 3 bulan itu yang kayak Udang bentuk gitu, Dok, udang ya? kecil Oh, ya, iya, ya iya, gitu. iya. Mungkin kalau udah usia, kalau mau lihat wajah biar agak cabi pipinya, itu idealnya sih 7 bulan ya. 7 bulan. 6 bulan, 7 bulan atau 8 bulan awal. Karena kalau udah 8 bulan akhir atau 9 bulan ruangannya tuh sempit. Jadi muka kadang ada tangan gitu, atau udah terlalu nempel sama dinding rahim, itu menyulitkan untuk dapat gambar wajahnya. Ya. Baik. Kalau misalkan ibu-ibu nih yang baru pertama kali datang dengan usia kandungan yang sudah besar, itu biasanya apa aja sih, Dok, yang diperiksakan di USG itu? Sudah besar, sudah 9 bulan gitu. Berarti kan mindset kita udah mau persiapan persalinan nih ya. Selain dilihat perkembangan janinnya sesuai atau enggak ya, untuk melihat dia pertumbuhan janin terhambat atau tidak, dilihat juga posisi janin, letak plasenta, biasanya itu
Terus pertimbangan lainnya ya kayak kepalanya udah turun atau belum, itu juga dari pemeriksaan selanjutnya. Ya pokoknya intinya untuk antisipasi persiapan persalinan ini mau ke arah bagaimana. Kalau misalnya normal mah ya persalinan pervagina dicoba ya, kenapa tidak. Oke, baik. Jadi sebetulnya USG ini sangat penting ya dok ya, penting sekali ya untuk bagaimana ibu bisa selamat dan bayi juga selamat nanti persalinannya ya dok ya. Iya. Jadi begitu sahabat RSIA. Oh satu lagi. Gimana dok? Nambahin ini. Jadi itu pentingnya untuk USG dari trimester pertama ya. Paling tidak adalah 1 kali trimester pertama. Jadi jangan nanti aja kelaminnya kan baru kelihatan pas 7 bulan gitu. Iya betul. Itu salah, karena nanti kita pas 7 bulan kita nggak bisa menilai ini janinnya berkembangnya itu sesuai atau tidak, karena kan nggak ada USG awal ya. Oh iya betul. Gitu. Jadi intinya ya sahabat RSIA, kalau misalkan kita mau tahu perkembangan kehamilan kita itu sehat atau tidak, lebih baik dilakukannya USG dari trimester pertama ya dok ya, supaya tahu dan bisa dievaluasi untuk kedepannya. Jadi bunda-bunda ini boleh banget datang ke RSIA untuk pemeriksaan kehamilan secara rutin dengan dokter-dokternya yang luar biasa. Kami tunggu supaya kelahirannya nanti juga akan berjalan dengan lancar, ibunya sehat, bayinya juga sehat. Baik, tadi kita sudah banyak berbincang mengenai USG. Jadi kesimpulannya dari bincang-bincang kali ini, USG itu penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan janinnya dan antisipasi persalinannya. Dan untuk bunda-bunda, jangan lupa di rumah sakit kita juga sudah tersedia pelayanan USG 4 dimensi untuk yang ingin banget punya kenangan foto bayinya selama di perut. Datang aja langsung ke sini, bisa berkonsultasi dengan dokter-dokternya. Sekian mungkin yang bisa disampaikan pada hari ini di acara podcast hari ini. Nanti mungkin akan ada podcast-podcast selanjutnya yang akan lebih seru dari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.